substitute atau close substitute. Yang artinya produk hasil produksi perusahaan monopoli ini sifatnya itu tidak punya barang substitusi yang dapat menggantikan produknya. Kemudian tidak memungkinkan perusahaan-perusahaan lain masuk ke industri pasar monopoli ini karena adanya hambatan yang bersifat legal, undang-undang, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pasar monopoli ini mempunyai strong entry barrier. Jadinya, strong entry barrier ini akan mencegah pesaing-pesaing atau challenger yang potensial untuk masuk ke industri pasar monopoli ini. Kemudian karena si perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di pasar monopoli itu, maka perusahaan mempunyai kemampuan untuk menentukan harga yang ada di pasar. Atau dengan kata lain, price setter. Beda dengan perusahaan yang terdapat di pasar persaingan sempurna. Kalau perusahaan yang terdapat di pasar persaingan sempurna, karena perusahaannya itu jumlahnya banyak, maka si perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna itu perannya hanya sebagai price taker atau yang mengambil harga. Karena harga itu ditentukan oleh kekuatan pasar. Itu kalau di pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar persaingan pasar monopoli ini, perusahaan itu bisa menentukan harga. Kemudian karakter selanjutnya adalah promosi atau iklan kurang diperlukan. Keganti ya teman-teman slide-nya? Belum, Kak. Teman-teman, kayaknya PowerPoint-nya ada masalah. Saya pakai lisan aja ya. Jadinya saya nggak tampilin PowerPoint di sini. Jadi kalian tinggal dengar suara saya aja ya. Oke sih.
Kalau enggak, PowerPoint-nya di-share dulu aja, Ci. Jadi kita bisa ngerti. Di-share di file ya? Iya. Udah saya share sih, coba kamu lihat deh. Ada nggak ke-post nggak di situ? Ada nggak? Kalau ada, kalian sambil buka. Kalau di saya nggak ada, Ci. Oh, di kalian nggak ada ya? Coba ya, bentar ya, saya share dulu. Udah saya share, coba kalian cek ada nggak di postingan. Ada kok, Ci, di files. Berarti udah ada ya. Kalian bisa buka ya, buka sendiri, kalian lihat, terus kalian ikutin aja penjelasan saya udah sampai mana, oke? Oke, Ci. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian ini sama kayak yang sebelumnya, struktur pasar dapat dikatakan monopoli bila dalam industri hanya terdapat satu produsen atau satu penjual. Namun, konsumennya itu atau pembelinya itu umumnya banyak. Jadi ciri khusus dari pasar monopoli ini, dia satu penjual, tapi pembelinya itu banyak. Kemudian tidak ada pesaing langsung atau potensial, jadi nggak ada potensial challenger ya. Karena itu tadi yang saya bilang, karena dia strong entry barrier, ibaratnya penghalang untuk masuk ke pasar tersebut itu kuat, jadinya susah gitu buat pesaing-pesaing baru atau potensial buat masuk ke pasar yang monopoli ini. Kemudian produk sulit bahkan tidak dapat dicari substitusinya. Nah, karena terjadi karena produk yang dihasilkan sama perusahaan di industri monopoli ini biasanya itu sifatnya unik. Kemudian, berdasarkan penyebabnya, perusahaan monopoli dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu monopoli karena keunggulan teknis dan efisiensi atau monopoli alamiah, dan yang kedua monopoli berdasarkan kekuatan hukum atau legal monopoli. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, itu ada penjelasan tentang monopoli alamiah. Nah, kemudian di sini jelaskan faktor-faktor penyebab munculnya monopoli alamiah. Nah, biasanya itu karena hambatan teknis atau technical barriers to entry. Technical barriers ini terbagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus atau special knowledge yang dimiliki oleh si perusahaan di industri monopoli tersebut. Nah, biasanya special knowledge ini berupa penguasaan akan ilmu pengetahuan atau teknis khusus berdasarkan hasil studi dan riset. Jadi si perusahaan monopoli ini research and development-nya itu kuat. Kemudian skala ekonomis produksi. Nah, yang dimaksud skala ekonomis produksi itu kegiatan produksi perusahaan akan mencapai tingkat efisien apabila skala produksi sangat besar. Jadi semakin banyak si perusahaan monopoli ini memproduksi barang, volume produksinya itu banyak, maka akan proses produksinya itu akan dibilang atau dapat dikatakan efisien. Kemudian kontrol atas sumber faktor produksi. Yang pertama itu ada sumber daya alam dan yang kedua itu ada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, monopoli legal. Nah,
Biasanya kalau monopoli legal ini, faktor penyebab utamanya itu adalah adanya kekuatan hukum untuk memiliki hak monopoli. Nah, biasanya monopoli legal ini dibagi menjadi 3 nih penyebabnya. Yang pertama itu undang-undang negara, yang kedua itu hak paten, dan yang ketiga itu hak khusus seperti lisensi. Nah, untuk undang-undang negara sendiri, kita tahu nih di Indonesia banyak banget nih perusahaan BUMN. Nah, biasa perusahaan BUMN itu berposisi sebagai perusahaan monopoli berdasarkan undang-undang. Contohnya nih perusahaan BUMN itu PLN ya, perusahaan listrik negara. Nah, dia itu termasuk perusahaan monopoli. Kemudian yang kedua itu hak paten. Nah, si perusahaan yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang tadi saya bilang itu special knowledge atau kemampuan teknis, si perusahaan ini dapat semakin memperkuat kedudukan monopolinya di perusahaan dengan cara seperti apa? Dengan cara mempatenkan pengetahuan mereka. Jadi research and development mereka itu dapat dipatenkan. Jadi hak paten. Kemudian bakal berkembang jadi monopoli legal. Kemudian yang terakhir itu hak khusus seperti lisensi. Nah, ini sama kayak tadi, ke slide selanjutnya. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli ada sumber daya yang unik, skala ekonomis, monopoli karena peraturan pemerintah atau legal monopoli, adanya paten atau hak cipta, dan hak usaha eksklusif. Nah, ini sumber daya yang unik. Karena si perusahaan ini umumnya mempunyai sumber daya yang cenderung berbeda atau langka. Nah, karena si perusahaan monopoli ini menguasai seluruh atau sebagian faktor produksi, untuk memproduksi barang unik tersebut, makanya produknya ini cenderung berbeda dengan produk-produk di pasaran. Jadi lebih terdiferensiasi lah ibaratnya, nggak homogen gitu sama produk-produk yang ada di pasar biasanya. Kemudian skala ekonomis, ke slide selanjutnya. Nah, skala ekonomis ini artinya pada berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi yang digunakan adalah sedemikian modernnya, sehingga produksi yang efisien hanya dapat dijalankan bila kuantitas produksinya sangat besar, atau meliputi hampir seluruh kuantitas yang diperlukan di pasar. Jadi, semakin si perusahaan itu memproduksi barang atau produk dalam jumlah yang besar, volume produksinya itu besar, maka biaya operasionalnya itu akan menurun. Nah, maka dalam tahap itu dapat dikatakan bahwa proses produksi si perusahaan ini efisien. Slide selanjutnya, monopoli karena peraturan pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah itu biasanya menciptakan undang-undang yang mampu menciptakan peraturan yang menimbulkan monopoli. Kemudian slide selanjutnya, paten dan hak cipta. Secara umum, perkembangan ekonomi yang pesat didukung oleh perkembangan teknologi. Nah, untuk mengembangkan teknologi itu biasanya perusahaan akan melakukan yang namanya tahap research and development. Nah, di tahap research and development ini biasanya biaya yang dikeluarkan perusahaan itu sangat besar, kemudian waktunya juga lama. Kemudian, karena hal ini, pengembangan teknologi yang dilakukan perusahaan, apabila si perusahaan itu telah mampu menciptakan suatu penemuan gitu dari proses research and development-nya, biasanya mereka nggak mau tuh temuan mereka itu dengan gampangnya ditiru atau dijiplak oleh si perusahaan pesaing. Nah, biasanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah dengan yang namanya itu hak paten gitu. Jadi mereka mematenkan temuannya itu. Jadi karena adanya hak paten ini secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada temuan si perusahaan ini supaya temuannya itu nggak gampang dijiplak atau ditiru sama perusahaan pesaing. Kemudian lanjut ya, yang hak usaha eksklusif itu dilewatin aja, kalian bisa baca sendiri nanti.
Kemudian kita lanjut ke kurva permintaan. Nah, kurva permintaan di pasar monopoli ini sifatnya itu inelastis. Sedangkan kalau di pasar persaingan sempurna itu sifatnya elastis kurva permintaannya. Nah, karena si perusahaan itu merupakan satu-satunya produsen di pasar monopoli ini, maka si perusahaan itu perannya sebagai penentu harga atau price setter. Kemudian, kurva permintaan monopolis yang inelastis ini umumnya disebabkan karena pertama itu perusahaannya cuma satu, produsennya cuma satu, tapi konsumennya itu banyak. Dan yang kedua itu hasil produksi si perusahaan itu sulit dicari produk substitusinya. Jadinya mengakibatkan kurva permintaan di pasar monopoli ini itu sifatnya inelastis. Kalau di pasar persaingan sempurna itu sifatnya elastis. Kalau sifatnya inelastis, berarti pembeli atau konsumen itu tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi, fluktuasi harga itu tidak akan mempengaruhi demand dari si pembeli tersebut. Sedangkan kalau kurva permintaan yang elastis, itu artinya pembeli atau konsumen itu sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi kalau misalnya harga berubah sedikit, itu biasanya akan cenderung mempengaruhi demand dari mereka gitu. Jadi mereka bisa aja nggak mau beli lagi kalau harganya naik. Beda dengan pasar monopoli, harga naik, harga turun itu nggak akan mempengaruhi demand-nya si konsumen. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Yang ada kurva permintaan monopolis. Nah, ini sama kayak tadi, karena produk substitusinya sulit dicari, maka kurva demand-nya perusahaan monopoli itu sifatnya inelastis. Nah, kalian bisa lihat di situ ada kurva. Bila harga yang ditetapkan itu adalah P1, maka jumlah yang diminta adalah Q1. Q2 sama P2 juga sama ya. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Penerimaan monopolis. Nah, di situ ada kurva lagi ya, mirip kayak yang di slide sebelumnya. Total penerimaan atau TR perusahaan monopolis adalah jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual per unit. Jadi, Q, kuantitas penjualannya itu kalian kalikan dengan P atau harga jual per unitnya. Di situ kalian tinggal kaliin aja. Kalau mau cari TR1 berarti kalian kaliin tuh P1, kalian kaliin dengan Q1. Mau cari TR2 berarti kalian kaliin P2 dikali Q2. Nah, kemudian ke slide selanjutnya ada konsep total revenue dan marginal revenue di dalam perusahaan atau industri monopoli. Di situ total revenue-nya sama kayak pasar-pasar lainnya. Total revenue itu TR sama dengan P dikali Q. Kemudian marginal revenue juga sama kayak perusahaan-perusahaan atau pasar-pasar lainnya. MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR itu artinya perubahan TR. Jadi rumusnya itu TR2 dikurang TR1. Sedangkan untuk delta Q itu artinya perubahan jumlah kuantitas. Yang rumusnya itu Q2 dikurang Q1. Nah, di sini ada contoh sedikit. Misalkan P itu sama dengan 12 min Q. Nah, gimana cari TR-nya? Karena kita udah tahu nih, P-nya sama dengan 12 min Q, berarti kalian tinggal kaliin nih, P dikali Q. P-nya itu tadi kita udah tahu, 12 min Q, kalian kaliin lagi dengan Q. Jadi kalian dapat tuh TR-nya, 12 Q min Q kuadrat. Kemudian gimana cari MR-nya? MR itu kalian bisa cari dengan cara turunan dari TR. Jadi kalian pakai aplikasi turunannya di sini kalau mau cari MR atau marginal revenue-nya. Nah,
marginal revenue itu adalah turunan dari TR. Jadi kalian bisa turunin tuh TR yang tadi kalian udah dapat. 12Q min Q kuadrat. Kalian turunin. Dapatnya 12 min 2Q. Nah, itu MR-nya atau marginal revenue-nya. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Ini sama penjelasannya kayak yang sebelumnya. Perusahaan monopoli akan memperoleh harga jual yang relatif tinggi kalau produksinya itu sedikit. Tapi kalau produksinya itu banyak, maka harganya akan semakin rendah. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya jelasin, kurva permintaan dalam pasar monopoli itu sifatnya inelastis. Artinya, konsumen tidak peka dengan perubahan harga karena mereka tidak dapat memperoleh komoditas pengganti atau cost substitute product. Jadi kalau misalnya harganya naik, itu tidak akan mempengaruhi demand-nya si konsumen. Jadi fluktuasi harga dari produk itu tersendiri tidak akan berdampak pada demand si konsumen. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Di situ ada gambar dari kurva permintaan monopoli. Di situ ada kurva D sama dengan AR, kemudian ada kurva MR. Nah, di kurva permintaan monopoli ini saya mau kasih tahu kalau biasanya itu, umumnya itu, kurva MR itu selalu di bawah kurva D atau demand-nya, atau D sama dengan AR. Jadi MR itu posisinya selalu di bawah nih, di bawah kurva D. Beda ya sama perusahaan atau pasar persaingan sempurna itu karena dia demand-nya itu elastis, biasanya dia kurvanya nggak miring gitu, nggak landai. Jadi kurvanya itu horizontal, itu menggambarkan permintaan yang sifatnya itu elastis. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Situ ada tabel perbandingan antara perfect competition atau pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Jadi di situ ada ringkasan perbandingannya. Nah, yang pertama itu kita bahas persamaannya. Nah, persamaannya itu yang pertama dari segi tujuan perusahaan. Baik PPS maupun monopoli itu tujuannya sama-sama untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Kemudian peraturan atau rule untuk memaksimalkan profit. Nah, biasanya mereka pakai prinsip nih. Prinsipnya itu marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi MR sama dengan MC. Hal ini berlaku bagi kedua pasar ya. Jadi pasar persaingan sempurna juga pakai MR sama dengan MC, monopoli juga pakai MR sama dengan MC. Apakah perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek? Jawabannya, untuk pasar persaingan sempurna bisa, monopoli juga bisa. Nah, kemudian kita ke segi perbedaannya. Perbedaan antara PPS dan monopoli. Di sini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama itu jumlah dari perusahaannya itu sendiri. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna itu jumlah perusahaannya itu banyak. Kalau di monopoli cuma satu. Kemudian untuk marginal revenue-nya, kalau di PPS itu marginal revenue sama dengan price, kalau di monopoli itu marginal revenue harus lebih kecil daripada price. Kemudian untuk segi harga, price. Kalau di PPS itu price-nya sama dengan marginal cost. Kalau misalnya di monopoli itu price-nya harus lebih besar daripada marginal cost. Nah, itu di bawahnya kalian bisa baca ya, ada tentang price discrimination atau diskriminasi harga. Kalau di kompetisi pasar persaingan sempurna itu dia nggak bisa diskriminasi harga, nggak ada kebijakan diskriminasi harga. Kalau di monopoli itu dia bisa menerapkan kebijakan diskriminasi harga. Kemudian apakah bisa mendapatkan
keuntungan jangka panjang, kalau di PPS itu enggak, kalau di monopoli itu ya bisa. Kalau kemudian kita bahas dari sisi entry-nya, masuknya. Kalau misalnya untuk PPS itu, pesaing itu gampang masuknya. Di situ yes, berarti bisa masuk kalau di PPS. Kalau di monopoli itu no, berarti susah masuknya pesaingnya. Kemudian kalian ke slide selanjutnya itu ada tentang diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini sendiri artinya perusahaan monopoli bisa menjual produk yang sama di dua pasar atau lebih yang memiliki sifat permintaan berbeda. Jadi, suatu perusahaan nih memproduksi suatu produk. Nah, produknya itu bisa dijual di dua pasar. Yang pertama itu pasar A dan pasar B. Nah, akibat perbedaan pasar ini, karena pasarnya berbeda, otomatis demand-nya atau permintaan dari kedua pasar itu berbeda. Karena apa? Kenapa demand-nya berbeda antara pasar A dan pasar B? Karena harga yang diterapkan perusahaan di pasar A sama harga yang diterapkan perusahaan di pasar B itu beda. Nah, ini yang disebutkan dengan kebijakan diskriminasi harga. Misalnya perusahaan jual produk di pasar A. Nah, di pasar A itu dia kasih harganya itu 50. Sedangkan di pasar B itu dia kasih harganya 70 misalnya. Nah, ini yang dibilang diskriminasi harga. Jadi kurva permintaannya atau kurva demand-nya otomatis berbeda juga karena perbedaan harga ini. Kemudian kalian ke slide selanjutnya. Syarat-syarat diskriminasi harga. Di situ ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu, produk tidak dapat dipindahkan ke pasar lain. Jadi, cuma bisa ada di pasar monopoli aja. Jadi, produknya itu nggak bisa dipindahin ke pasar persaingan sempurna, atau monopolistik, atau oligopoli. Jadi, cuma bisa di pasar monopoli aja. Nah, kemudian sifat produk itu memungkinkan diskriminasi harga. Contohnya itu tarif listrik ya. Jadi, tarif listrik itu sifatnya itu progresif gitu, tergantung dengan ukuran pemakaian maksimum, terus tergantung juga sama kategori si konsumennya. Jadi listrik itu tarifnya bisa dibedain. Nah, ini contoh produk yang memungkinkan diskriminasi harga. Kemudian yang ketiga itu adanya perbedaan pola permintaan dan elastisitas antar pasar. Yang tadi saya bilang, permintaan antara PPS sama monopoli itu udah pasti beda. Yang satu itu sifatnya elastis, yang satu itu sifatnya inelastis. Jadi, nggak mungkin nih adanya diskriminasi harga di luar pasar monopoli. Kemudian yang keempat itu biaya diskriminasi tidak melebihi manfaatnya. Kemudian yang kelima, sikap tidak rasional konsumen bisa dieksploitasi penjual. Misalnya, produk untuk pasar kaya ditawarkan dengan bungkusan yang berbeda untuk menciptakan kesan berbeda dari produk yang ditawarkan di pasar miskin. Jadi karena beda bungkusan aja ini bisa mempengaruhi harga dari produk tersebut. Jadi produknya itu sama, cuman dikemas dengan cara yang berbeda gitu. Jadi cuma karena kemasannya berbeda, packaging-nya ini berbeda, harganya pun bisa berbeda. Padahal produknya itu sama. Nah, ini salah satu contoh dari sikap tidak rasional dari konsumen. Kemudian kalian ke slide selanjutnya, slide terakhir, itu contoh diskriminasi harga. Nah, yang tadi saya bilang ada tarif listrik ya. Tarif listrik yang berbeda menurut ukuran pemakaian maksimum dan kategori pemakai. Ya, tarif listrik ini sifatnya itu progresif. Jadi dia itu bakal naik tarifnya kalau misalnya pendapatan si pengguna itu atau konsumen itu naik, tarifnya otomatis bakal naik. Kemudian ada perbedaan juga nih pemakaian maksimum dari sisi voltasenya, misalnya 900 volt, 1200 volt itu bisa beda-beda ya tarifnya.
Kemudian diskriminasi tarif jasa profesional, contohnya dokter, pengacara, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu praktik dumping, menjual kita langsung masuk ke kasus ya, bentar. Udah kelihatan ya? Nah, kita mulai dari soal kasus 1. Soal kasus 8.1. Suatu perusahaan monopoli menghadapi permintaan terhadap barang yang dihasilkan dengan ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 20 minus setengah Q. Tentukan persamaan penerimaan marginal atau MR dan gambarkan kurva permintaan dan kurva penerimaan marginal perusahaan monopoli dari barang yang dihasilkan.
Kita masuk ke slide pembahasannya. Nah, kita kan disuruh cari MR-nya ya, marginal revenue-nya. Nah, MR itu rumusnya delta TR dibagi delta Q. Nah, di sini kita bisa pakai turunan dari TR aja. Jadi kita cari dulu TR-nya, kemudian kita pakai aplikasi turunan buat cari MR-nya. Nah, TR itu rumusnya P dikali Q. Nah, P-nya sendiri kita udah tahu ya dari soal. P-nya itu 20 min setengah Q. Nah, berarti kalian tinggal kaliin nih. 20 min setengah Q, kalian kalikan dengan Q. Kalian dapat 20 Q min setengah Q kuadrat. Itu kurang Q ya, 20-nya. Nah, ketika kalian udah dapat TR-nya, 20 Q min setengah Q kuadrat, kalian tinggal pakai aplikasi turunan. Kalian turunin aja tuh fungsi TR-nya kalian turunin, dapat 20 min Q. Kemudian di bawahnya itu ada gambar kurva permintaan, demand, dan kurva penerimaan marginal atau MR. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, MR itu umumnya selalu di bawah kurva demand kalau di pasar monopoli. Lanjut. Soal kasus 8.2. Sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC atau total cost sama dengan 250 ditambah 200 Q min 10 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk atau barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 500 min 10 Q. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli tersebut. Kemudian, yang kedua, kalian diminta untuk menentukan harga dan jumlah barang X yang harus dipilih oleh perusahaan monopoli agar tercapai kondisi keseimbangan perusahaan monopoli, di mana artinya labanya itu maksimum dan ruginya itu minimum. Kemudian kalian hitung nih, laba maksimum atau rugi minimum yang diperoleh oleh perusahaan monopoli tersebut. Kemudian kita masuk ke slide pembahasannya. Nah, ini jawaban soal kasus 8.2. Kalian diminta yang pertama itu untuk menentukan kurva permintaan individu ya, untuk perusahaan monopoli. Nah, di dalam kasus ini, untuk pasar monopoli sendiri, kalau ditanyain kurva permintaan individu atau kurva perusahaan itu, fungsinya itu sama. Jadi, baik kurva permintaan pasar atau individu itu sama dengan kurva permintaan perusahaan. Jadi karena kita tadi udah tahu nih, kurva permintaan perusahaannya itu P sama dengan 500 min 10 Q. Nah, kurva permintaan individu atau pasarnya itu sama. Karena hanya ada satu perusahaan di industri monopoli. Jadi, demand dari individunya sama dengan demand dari perusahaannya itu. Kemudian harga dan jumlah barang pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli tercapai pada saat MR sama dengan MC. Jadi kita balik ke prinsip yang tadi, yang ada di penjelasan teori. Kalau mau cari keseimbangan di perusahaan monopoli itu, kita pakai prinsip MR sama dengan MC, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, pertama kita cari dulu MR-nya. Nah, sebelum cari MR, kita bisa cari dulu nih TR-nya. Tadi kita udah dikasih tahu nih, TR itu rumusnya itu P dikali Q. Nah, kita udah tahu P-nya itu 500 min 10 Q. Kalian tinggal kaliin dengan Q. P dikali Q. Jadi 500 min 10 Q, kalian kalikan dengan Q. Kalian dapat 500 Q
min 10Q kuadrat. Nah, ketika kalian udah dapet nih fungsi TR-nya, kalian baru bisa turunin ke MR. Kalian pakai aplikasi turunan. Jadi, MR itu turunan dari TR ya. Kalian tinggal turunin, jadi dapatnya itu 500 min 20Q. Setelah MR-nya selesai, kalian udah dapat fungsi MR-nya, sekalian kalian tinggal cari fungsi dari MC-nya. Nah, MC ini juga sama pada dasarnya, cara carinya sama MR. Jadi MC itu turunan dari TC. Kalau MR itu turunan dari TR, berarti MC itu turunan dari TC. Nah, di sini udah dikasih tahu tadi di soal, fungsi TC-nya itu udah dikasih tahu. TC sama dengan 250 ditambah 200Q min 10Q kuadrat ditambah 3Q. Untuk MC-nya kalian tinggal langsung turunin aja. Dapat turunannya itu 200 min 20Q ditambah 3Q kuadrat. Nah, kalian udah bisa cari nih, setelah udah dapat fungsi MC dan fungsi MR, kalian bisa aplikasikan ke persamaan. MR sama dengan MC untuk mencari harga dan jumlah barang pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Kalian tinggal masukin tuh ke persamaan MR sama dengan MC. Masing-masing yang tadi kalian udah dapat. Nah, berarti MR sama dengan MC itu 500 min 20Q sama dengan 200 min 20Q ditambah 3Q kuadrat. Kalian tinggal pindah ruas, tambah kurang, pindah ruas kayak biasa. Kemudian kalian dapat tuh 3Q kuadrat. Nah, kemudian kalian hitung, pada akhirnya kalian dapat Q-nya itu 10. Di sini kita dapat kesimpulan kalau jumlah kuantitas atau produk yang harus dihasilkan pasar monopoli untuk mencapai kondisi keseimbangan itu adalah 10 Q-nya. Jadi di kondisi Q-nya 10, perusahaan ini bisa mencapai rugi minimum dan laba maksimum. Setelah kalian dapat Q-nya, sekarang kalian bisa cari P-nya. Nah, kalian tinggal substitusi aja Q yang tadi kalian udah dapat ke persamaan atau fungsi P. Nah, kalian tinggal masukin aja tuh, atau substitusi aja. Q-nya 10, kalian substitusi ke fungsinya. 500 min 10 dikali 10. Kalian dapat price-nya itu 400. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai harga, untuk mencapai kondisi keseimbangan di pasar monopoli ini, harganya itu harus 400 dan kuantitasnya itu harus 10, barulah perusahaan bisa mencapai keseimbangan. Kemudian setelah kita udah tahu nih, P-nya 400 dan Q-nya 10, kita tinggal hitung keuntungan maksimum atau kerugian minimum jika si perusahaan itu rugi. Nah, untuk mencari keuntungan, rumusnya itu TR min TC. TR itu total revenue, TC itu total cost. TR-nya itu sama P dikali Q. Kalian udah dapat P-nya 400, kalian tinggal kali Q-nya 10. Kalian dapat tuh TR-nya 4.000. Kemudian untuk TC-nya juga sama. Kalian tinggal substitusi aja Q-nya yang kalian tadi udah dapat ke persamaan atau fungsi TC. Di situ dikasih tahu ya, fungsi TC atau persamaan TC-nya di soal. TC itu sama dengan 250 ditambah 200Q min 10Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Nah, kalian tinggal substitusi aja tuh Q-nya ke persamaan itu. Kalian dapat TC-nya 2250 dari perhitungan di atas. Nah, kemudian gimana cara cari keuntungan maksimumnya? Kalian tinggal kurangin aja TR dikurang TC. Jadi 4.000 TR yang tadi kalian udah dapat, kalian kurangin dengan TC-nya itu 2250. 4.000 dikurang 2250 sama dengan 1750. Nah, berarti kalau misalnya produknya jumlahnya 10, harganya jumlahnya itu 400 atau P-nya 400, Q-nya 10, maka keuntungan yang didapat perusahaan itu adalah sebesar
1750. Kemudian kita lanjut ke soal kasus 8.3. Sebuah perusahaan monopoli memiliki struktur biaya dan penerimaan seperti pada grafik di bawah ini. Jadi kalian bisa lihat ya di situ ada grafiknya. Nah, di situ ada grafik MR, ada grafik D. Itu MR di bawah D. Kemudian ada kurva tambahan lagi. Kurva MC yang garis hijau, kurva marginal cost itu garis yang hijau. Kemudian kurva AC itu kurvanya yang merah, itu average cost atau biaya rata-rata per unit. Kemudian ada average variable cost atau biaya variabel per unit, itu kurvanya biru. Jadi yang hijau itu MC, kurva hijau itu MC, kurva merah itu AC, kurva biru itu AVC cost. Dan sisanya itu yang grafik yang nyamping itu grafik MR sama grafik D. Kemudian, berdasarkan informasi pada grafik tersebut, tentukan harga dan jumlah barang X yang harus dipilih perusahaan monopoli agar tercapai kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Kemudian, yang terakhir, tentukan laba maksimum atau rugi minimum dari perusahaan monopoli tersebut. Kalian bisa lihat sebentar ya tuh gambar kurvanya. Ada P, ada Q juga di situ. Jadi P-nya itu yang vertikal yang ada 60, 40, 25. Q-nya itu yang horizontal yang ada 100, 200, 220. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Kita cari harga sama jumlah barang X. Jadi kita cari P sama Q untuk kondisi keseimbangan pasar monopoli ini. Digambarkan dengan kurva ini. Itu gimana P sama Q-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya mau cari keseimbangan di pasar monopoli itu, kita harus pakai prinsip MR sama dengan MC. Nah, klik lagi. Nah, karena prinsipnya itu MR sama dengan MC, kalian harus lihat fokus ke kurva MR yang grafik biru, yang menyamping itu MR. Kemudian kalian fokus ke kurva MC, yang kurva hijau. Jadi kalian lihat nih perpotongannya. Perpotongan antara kurva MC yang hijau sama grafik MR. Kalian lihat perpotongannya itu di mana. Nah, itu titik-titiknya agak kurang nyamping ya. Agak kurang geser dikit. Kalian lihat titik pertemuan antara MC dan MR. Nah, di situ kalian bisa simpulkan bahwa Q-nya itu 200 unit. Dan P-nya itu 60. Kalau untuk kondisi keseimbangan. Disimpulkan dari perpotongan antara kurva MC dan grafik MR. Jadi kita udah dapet ya P-nya 60, Q-nya 200. Kemudian kita diminta untuk menghitung laba maksimum atau rugi minimum dari kondisi tersebut. Nah, sebelum menghitung laba maksimumnya, kalian lihat lagi. Tadi kita udah dapat ya, P-nya itu 60 kalau pada kondisi keseimbangan, sedangkan sekarang kita harus tentuin nih, cost-nya itu berapa. Nah, untuk cost-nya, cost per unitnya, kalau P itu kan 60 itu price per unit. Harga per unit itu 60, sedangkan kita sekarang harus cari cost per unit atau biaya per unitnya itu berapa. Nah, cara carinya, kalian tinggal lihat di kurva. Kurva merah, kurva AC, yang melengkung itu, yang merah, itu namanya kurva AC. Nah, AC ini melambangkan biaya rata-rata per unit. Kalian lihat kurva AC itu, kalau ditarik garis, itu perpotongan antara kurva AC sama kurva MC. Jadi kalian kalau mau cari cost-nya itu, kalian lihat perpotongan antara kurva AC
sama MC. Nah, kalau ditarik garis nih, kita dapat 40, jadinya untuk biaya rata-ratanya atau cost per unitnya. Kalian lihat dari potongannya ya, potongan atau pertemuan dari MC sama AC. Itu di 40. Kalau kalian tarik garis ke samping, horizontal, itu kenanya di angka 40, sedangkan price-nya itu 60. Nah, di sini price-nya itu 60, biaya kalian itu 40. Berarti biaya kalian itu lebih besar daripada cost yang kalian keluarkan untuk memproduksi produk ini. Nah, karena harganya lebih besar daripada cost-nya, maka kalian itu untung. Untungnya berapa? Kalian tinggal kurangin aja tuh, 60 dikurang 40. Nah, itu untung dari barang kalian, 60 dikurang 40. 60 dikurang 40 itu hasilnya 20, itu keuntungan kalian. Nah, kalian tinggal kali sama Q yang tadi kalian dapat. Q-nya itu 200 untuk kondisi keseimbangan. Nah, berarti kalian dapat nih, keuntungannya itu 20 dikali 200. Nih. 20 dikali 200, hasilnya 4.000. Besar laba maksimum adalah P dikurang AC. Nah, cara nentuin AC-nya itu kalian tinggal lihat atau simpulkan mana perpotongan antara MC sama AC, kemudian kalian tarik tuh titik-titik horizontal ke sampingnya, kalian dapat itu AC-nya berapa. Sedangkan P-nya tadi kita udah tahu ya, jadi 60 dikurang 40, 20 dikali 200, dapat 4.000. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Nah, soal kasus 8.4, sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X melalui satu macam pabrik. Barang X tersebut dijual di dua pasar yang berbeda. Permintaan terhadap barang X di pasar 1 ditunjukkan oleh kurva D1. Di situ ada ya kurva D1. Itu kurva demand untuk pasar 1. Jadi di sini perusahaan itu produksi satu barang, tapi dia jual ke dua pasar yang berbeda. Pasar 1 dan pasar 2. Nah, ini soal tentang aplikasi penerapan diskriminasi harga ya. Jadi, perusahaan punya satu produk, tapi dijualnya di dua pasar yang berbeda. Jadi, ini soal kasus diskriminasi harga. Lanjut lagi, permintaan terhadap barang X di pasar 1, itu kurva D1, sedangkan permintaan di pasar 2, itu berarti kurvanya D2. Di situ udah ada ya. Kurva D1, D2 udah dikasih lihat. Kemudian penerimaan marginal di perusahaan di pasar 1 ditunjukkan oleh kurva MR1 yaitu bukan MR2. Sedangkan MR2 itu penerimaan marginal di pasar 2. Jadi penerimaan marginal di pasar 1 itu MR1, penerimaan marginal di pasar 2 itu MR2. Di situ juga dikasih lihat kurva MR1 sama MR2 itu juga posisinya di bawah dari kurva demand-nya masing-masing ya. Jadi MR itu umumnya selalu di bawah demand kalau di pasar monopoli. Kemudian di situ juga ada tuh kurva melengkung itu kurva MC, marginal cost-nya, sedangkan yang warna biru itu MC ya, kurva biru yang melengkung itu MC, sedangkan kurva merah yang melengkung itu kurva AC-nya. Jadi di situ ada MR, MR-nya ada 2 karena pasarnya ada 2, D-nya juga ada 2, fungsi demand ada 2 karena pasarnya ada 2. Sedangkan MC-nya sama AC-nya itu cuma 1 karena pabriknya itu cuma 1. Jadi MC sama AC-nya cuma 1, sedangkan MR-nya sama D-nya itu ada 2 karena pasarnya itu ada 2. Kemudian di situ titik-titik putus yang warna hijau itu delta MR. Kemudian nomor 1, pertanyaannya, tentukan jumlah barang X yang diproduksi atau dijual di dua pasar tersebut pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli, agar perusahaan monopoli tersebut memperoleh laba maksimum atau rugi minimum. Jadi sama kayak kasus-kasus sebelumnya, di sini kita diminta untuk menentukan Q-nya berapa dan P-nya berapa untuk masing-masing pasar 1 dan pasar 2. Kemudian
tentukan besarnya laba maksimum atau rugi minimum perusahaan monopoli. Lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini kita yang pertama itu disuruh mencari key keseimbangan ya. Key pada kondisi keseimbangan di dua pasar tersebut, pasar 1 dan pasar 2. Kita balik lagi lihat ke kurvanya. Nah, di sini cara nentuin key keseimbangan untuk kedua pasar tersebut caranya gimana? Kalian tinggal cari perpotongan antara kurva MC yang biru itu, kalian cari perpotongannya dengan titik-titik hijau yang grafik TMR. Nah, kalian cari tuh titik potongnya ketemunya di mana. Nah, kalian bisa lihat ya di titik pertemuan antara MC dan delta MR itu, kalau ditarik garis ke bawah itu, garis vertikal ke bawah itu kena key-nya itu 40. Jadi, key keseimbangan untuk di dua pasar tersebut adalah 40. Kemudian yang kedua itu tentukan jumlah Q dan P barang X yang dijual di masing-masing pasar pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Jadi sekarang kita diminta untuk menentukan harganya sama Q-nya. Nah, kalian bisa lihat ya di pembahasannya di situ ada MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC sesuai dengan prinsip pasar monopoli. Kalau misalnya mau mencapai kondisi keseimbangan sempurna, prinsipnya adalah MR sama dengan MC. Jadi di sini berarti MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Nah, kita ke kurvanya lagi. Kalian lihat sekarang perpotongan antara kurva MR, MR1, MR2, sama kurva MC. Kalian tentukan titik potongnya di mana. Nah, di situ kelihatan ya, kalau untuk MR1, itu titik potongnya, dia kenanya di, kalau ditarik garis horizontal, MR1, itu kenaknya di 18, garis vertikal maksud saya. Jadi kalian tarik garis vertikal ke bawah, untuk MR1, kalian dapat di situ Q-nya itu 18. Sedangkan untuk P-nya itu 10 untuk P-nya. Jadi untuk pasar 1 itu Q-nya 10, Q-nya 18 untuk pasar 1, P-nya itu 10. Kalau dilihat dari kurva ya. Jadi saya ulangin, untuk pasar 1, P-nya itu 10, Q-nya itu 18. Sedangkan untuk pasar 2, kalian lihat lagi perpotongan antara MR2 sama kurva MC. Kalian bisa lihat ya di situ, kalau tarik garis vertikal ke bawah, kena Q-nya itu 22, P-nya itu 8. Jadi untuk pasar 2, Q-nya itu 22, P-nya itu 8. Kemudian sekarang kita disuruh untuk menghitung masing-masing laba atau keuntungan dari dua pasar berbeda tersebut. Nah, tadi kita udah dapat ya masing-masing Q dan P untuk kedua pasar, baik pasar 1 maupun pasar 2. Sekarang tinggal aplikasinya aja. Nah, kalian hitung dulu tuh TR1 atau total revenue di pasar 1. Tadi kita udah dapat P-nya 10, Q-nya 18 untuk pasar 1 ya. Jadi kalian tinggal kaliin aja tuh kalau mau cari TR1. 10 kalian kaliin dengan 18.
kalian dapat 180 unit. Kemudian TR2 juga sama. P2 dikali Q2. P-nya di pasar 2 adalah 8, Q-nya di pasar 2 adalah 22. Kalian tinggal kaliin 8 dikali 22. Kalian dapat TR untuk pasar 2, 176. Untuk TR gabungan, TR perusahaan monopoli sendiri, kalian tinggal tambahin TR1 ditambah TR2. TR1-nya itu 180, TR2-nya 176. Kalian tambahin aja, kalian dapat tuh TR total. TR totalnya itu 356. Kemudian sekarang kita tinggal cari TC. Gimana cari TC-nya? Kita udah tahu ya, keseimbangannya itu 40, sedangkan sekarang tugas kita adalah cari C-nya atau cost-nya. Nah, untuk cari cost-nya, sama kayak tadi soal-soal kasus sebelumnya, kalian tinggal cari perpotongan antara kurva MC dengan kurva AC. Kalian cari titik potongnya ketemunya di mana, kemudian kalian tarik garis horizontal ke samping. Di situ agak kurang naik, agak kurang naik, apa kurang turun tuh. Kena ya berarti di 5, kalau kalian tarik garis horizontal ke samping. Dari pertemuan atau titik potong antara kurva MC dan kurva AC. Kalian tarik ke samping garis horizontal, dapat 5 cost-nya. Nah, kalian dapat 5 cost-nya, kalian tinggal kaliin sama Q keseimbangannya 40. 5 dikali 40. Kalian dapat 200. Kalian udah dapat TR totalnya 356. Kalian juga udah dapat TC-nya. TC-nya 200. Laba atau ruginya gimana? Kalian tinggal kurangin TR dikurang TC untuk totalnya. TR-nya 356, kalian kurangin dengan TC-nya 200, jadi 356 dikurang 200, kalian dapat laba totalnya itu 156. Nah, ini soal kasus terakhir. Soal kasus 8.5, sebuah perusahaan monopoli menjual barang X yang dihasilkan di suatu pasar. Barang X diproduksi menggunakan 2 pabrik berbeda. Yang kedua pabrik tersebut memiliki karakteristik biaya yang berbeda. Nah, kalau di soal 8.4 itu pabriknya 1, pasarnya 2, sedangkan di kasus soal 8.5 ini pabriknya 2, pasarnya 1. Jadi sama-sama nih diskriminasi harga. Penerapan diskriminasi harga untuk kedua soal ini, soal 8.4 sama 8.5. Bedanya 8.4 itu pasarnya yang 2. Kalau yang di 8.5 itu pabriknya yang 2, tapi sama-sama diskriminasi harga ya. Nah, karena di sini pabriknya yang 2, otomatis MC-nya kita punya MC1 sama MC2, marginal cost 1 sama marginal cost 2. Karena pabriknya itu beda, pabriknya itu 2. Jadi kita dapat 2 fungsi, MC1, MC2. Kalau di soal sebelumnya itu kan, karena dia pasarnya yang 2, berarti kita dapat 2 fungsi, D1, D2. Kalau di sini MC1, MC2, karena pabriknya yang berbeda. Nah, karena kedua pabrik tersebut berbeda, maka karakteristik biaya kedua pabrik tersebut juga berbeda. Gambar berikut menunjukkan kondisi biaya dan penerimaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli. Kurva MC1 menunjukkan biaya marginal atau marginal cost di pabrik 1, dan kurva MC2 menunjukkan biaya marginal atau marginal cost di pabrik 2. Nah, kurva D ini sendiri itu mencerminkan pasarnya ya, permintaan pasar. Kurva D menunjukkan permintaan pasar terhadap barang yang dihasilkan di pasar atau perusahaan monopoli. Nah, karena di sini dia pasarnya cuma 1, otomatis dia D-nya 1, MR-nya juga 1, karena cuma 1 pasarnya. Sedangkan ini MC-nya ada 2, karena yang tadi saya bilang, pabriknya ada 2.
Kemudian ditambah lagi nih, kurva tambahan, kurva delta MC. Kalau yang tadi di sebelumnya, itu adanya kurva delta MR. Kalau di sini namanya kurva delta MC. Nah, kita tinggal hitung. Sama kayak tadi pertanyaannya, tentukan jumlah barang X yang diproduksi atau dijual pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Dan yang kedua, tentukan jumlah harga barang X yang diproduksi di pabrik 1 dan diproduksi di pabrik 2. Itu harganya berapa masing-masing. Dan yang ketiga, tentukan besarnya laba rugi maksimum atau minimum. Jadi yang pertama, kita diminta cari Ki keseimbangannya berapa, sama kayak soal-soal sebelumnya, nomor 1 itu Ki keseimbangan, dan nomor 2 itu kita cari price masing-masing untuk di pabrik 1 dan pabrik 2. P-nya itu masing-masing berapa, P1, P2-nya. Nah, untuk jawaban yang pertama, Ki keseimbangannya, itu sebanyak 40 unit. Pakai prinsip apa? Pakai prinsip delta MC sama dengan MR. Di sini delta MC sama dengan MR. Nah, kalian bisa lihat ke kurvanya lagi. Kalian tinggal cari nih perpotongan antara delta MC sama kurva MR. Kalian dapat, kalau dilihat dari kurvanya itu, kalian dapat Ki-nya itu 40 unit. Dari delta MC sama dengan MR. Kemudian yang kedua, jumlah barang X yang diproduksi di pabrik 1 sebanyak 20 unit dan pabrik 2 sebanyak 40 unit. Pakai prinsip MC1 sama dengan MC2 sama dengan MR. Nah, kalian tinggal lihat nih perpotongannya. Antara kurva MR sama MC1 sama dengan MC2, itu kalian tinggal tentukan titik potongnya itu di mana. Di situ bisa dilihat ya, kalian tarik kurva vertikal biasa ke bawah. Di situ untuk di pabrik 1, itu Ki-nya 20. Untuk di pabrik 2, itu Ki-nya 40. Kalian lihat dengan perpotongan MR sama MC-nya ya. MC-nya ada 2, kalian lihat tuh perpotongannya gimana. Nah, dapatnya di pabrik 1 itu 20, pabrik 2 itu 40. Nah, price-nya berapa? Price-nya itu 7. Kalau lihat dari kurva P-nya yang vertikal itu price-nya 7. Kemudian kita tinggal hitung nih, laba rugi maksimum atau minimum. Nah, di sini jelas ya yang di soal B itu jawabannya. Barang X-nya itu 20, yang di pabrik 1, sedangkan pabrik 2 itu barangnya itu 40. Kemudian harganya itu 7. Nah, sama, kalian tinggal cari nih laba rugi maksimum atau minimumnya. Kak, Ya, kenapa? bisa aku mau nanya tapi soal PPS, bisa nggak, Kak? Maaf, coba ulangi. Nggak kedengeran. Soalnya bukan soal tentang monopoli, tapi tentang PPS, bisa nggak, Kak? Oh gitu. Jadi, kalian sekarang lagi PPS ya? Aku masih minggu ini ada kuis gitu soalnya. Ini aku ketiga kalinya ngajar. Ini kalian kayaknya baru-baru nih. Soalnya kalau di 2 kali sebelumnya nih, 2 kali yang previous week itu, aku udah ngajar PPS itu 2 kali.
aku pakai panduan RPS kalian gitu. Kalau di RPS kalian kan harusnya kalian udah masuk monopoli nih ya. Jadi aku ngajarinnya kalian monopoli. Kalau ngajarinnya PPS terus, aku ngerasa yang di anak-anak sebelumnya aku udah ajarin PPS tuh 2 kali. Sekarang aku ngajarinnya monopoli. Tapi kamu mau ya PPS ya? Kamu kuis ya? Soal aja sih Kak, ada soal gitu satu Ada, dua nanti aku nomor. post ya. Ada soal kasusnya, kamu mau? Ini aku udah tugas gitu sih Kak. Tugas dari dosen. Iya, Oh, bisa nggak Kak kira-kira? soalnya tentang apa tuh? PPS ya? Coba kayak gimana soalnya? Aku kirim di chat aja ya. Ya udah boleh. Ini saya selesain dulu ya, tanggung soalnya nih. Kamu kirim aja. Kita lanjut ya nih. Penentuan laba atau rugi perusahaan monopoli. Nah, kalian udah dapet kan ya? P-nya itu 7. Nah, kemudian untuk Q-nya itu 60. Jadi kalian tinggal kali 7 dikali 60. Nih, dari kurva sini. 7 dikali 60. Yang di A itu ternyata bukan 40 unit deh. Lupa diralat. Yang A itu berarti itu 60 unit, bukan 40 unit. Yang jawaban A. Kalian tinggal kali nih, di TR-nya di jawaban C, berarti 7 dikali 60. Dapatnya 420. Sedangkan yang TC-nya, kalian baru pakai tuh key masing-masing untuk 2 pabrik. Yang pabrik 1 key-nya 20, kalian kaliin dengan 4. 4 itu dapat dari perpotongan antara kurva MR sama delta MC. Jadi kalau kalian mau cari cost-nya itu berapa, kalian tinggal cari aja nih perpotongan antara kurva MR sama si delta MC. Nah, di situ kurva ungu sama kurva biru yang MR. Kalian lihat tuh titik potongnya berapa, di mana. Kalian tarik horizontal ke samping, dapat tuh cost-nya 4. Udah, kalian tinggal masukin ke rumusnya masing-masing. 4 dikali 20, kemudian ditambah 4 dikali 40. 20 itu key-nya untuk di pabrik 1, dan 40 itu key-nya untuk pabrik 2. Nah, kalian tambahin tuh dapat total cost-nya 240. Kalian tinggal kurangin 420, TR-nya kalian kurangin dengan TC-nya 240. Jadi 420 dikurangin 240, dapat 180. Udah muncul nih ya pertanyaannya di kolom chat tentang PPS. Nah, ini saya share ya materi PPS, tapi saya nggak ngajarin kalian. Kalian bisa baca aja materi yang nanti saya share. Untuk jawaban yang pertama itu ada di slide saya nanti. Nanti saya share. Di situ ada contoh kurvanya itu kayak gimana. Kemudian ada ininya, penjelasannya, apakah si perusahaan ini baiknya menutup perusahaan atau tetap beroperasi. Nah, itu ada ya nomor 1. Nanti saya share slide-nya. Saya kirim ke file, kalian bisa download aja kalau kalian mau. Kemudian yang 2 itu jelaskan. Kalau nomor 2 itu saya kurang tahu ya. Jadi saya cuma bisa bantu yang nomor 1. Oke, Kak. Ya, saya share ya. Kamu bisa lihat nanti.
Ini saya Iya Kak, stop. makasih Kak. Kak, Ci, Iya, kenapa ya? Kenapa? eh, kan saya juga mau nanya tentang PPS juga, tapi Oh, saya minta jelasin tentang kurvanya. Kan ada, kalau kurva dalam PPS itu kan ada 4, yang ekses, terus rugi total, BEP, sama yang satu lagi, shutdown point. Itu bisa dijelasin nggak, Ci? jelasin jelasin sekarang nih. Bentar ya. Eh, Saya ya, cari Ci. dulu nih slide-nya. Oke, Ci.
Nah, ini bahas sebentar ya, langsung ke pertanyaan Zulfa yang tadi, kondisi kalau misalnya price-nya lebih besar daripada average variable cost-nya di pasar persaingan sempurna. Langsung aja saya next. Nah, ini nih yang pertanyaan kamu nih. Siapa tuh tadi? Zulfa ya? Iya. Nah, di sini kalau dari kurva ini kamu bisa lihat nih. Di situ dia P-nya, price-nya itu 5 ya. Itu dari garis horizontalnya itu loh. Itu price-nya 5. Nah, untuk AC-nya itu lebih besar daripada 5. AC-nya itu 7. Kalau kita lihat dari kurva ya. AC, perpotongan AC sama MC. AC-nya itu 7. Jadi, si AC ini lebih besar daripada price, atau price lebih kecil daripada AC, tapi kalau kita lihat nih kurva AVC-nya. AVC-nya itu yang kurva warna biru. Si AVC-nya ini posisinya masih di bawah garis demand atau garis P. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, variable cost-nya si perusahaan ini sebenarnya harganya masih di bawah, sebenarnya average variable cost-nya perusahaan itu masih di bawah harga jual si perusahaan loh. Jadi AVC-nya itu masih di bawah price-nya gitu. Jadi price-nya itu masih lebih besar daripada AVC, tapi AC-nya itu udah lebih besar daripada P. Atau dengan kata lain, P-nya itu lebih kecil dari AC, tapi P masih lebih besar daripada AVC. Nah, kemudian pertanyaannya yang nomor 3 tuh, dalam jangka pendek, apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya dan bagaimana alasan saudara? Nah, kamu bisa gambar pakai contoh kurva ini, kamu tinggal gambarin aja, kamu kasih ke dosen kamu, terus penjelasannya kamu pakai nih, yang di C. Dalam jangka pendek, sebaiknya perusahaan tidak perlu menutup usahanya, sebab jika perusahaan menutup usahanya, maka akan menderita rugi sebesar fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan jika terus beroperasi, maka perusahaan akan rugi lebih kecil daripada biaya rata-rata. Jadi, karena average variable cost-nya itu masih di bawah price-nya perusahaan, otomatis si price-nya perusahaan ini masih lebih besar, atau dengan kata lain si variable cost-nya ini masih bisa nutupin atau mengcover rugi yang dialami perusahaan. Jadi lebih baik perusahaan itu tetap beroperasi karena ruginya bakal lebih kecil. Kalau dia tutup operasinya, ruginya itu bakal sebesar fixed cost ditambah variable cost. Jadi lebih baik dia beroperasi tetap karena si variable cost ini masih bisa bantu nge-cover ruginya perusahaan karena variable cost-nya ini masih di bawah price. Kamu bisa pakai yang ini, sedangkan nomor 2-nya itu saya nggak paham ya, nomor 2-nya itu maksudnya gimana. Nah, yang tadi, Oke, makasih Kak. Kak, ini PPT-nya di-share kan? iya kamu cek ada nggak tuh? Saya udah share kok filenya. Kamu bisa download aja kalau mau. Kemudian tadi apa tuh yang kurva ya? Siapa yang nanya tuh? Kurva excess demand. Kelvin sih. Kurva apa aja? Ini bukan sih excess demand, short run. Iya bukan ya? Excess point, rugi total, terus yang bertahan sementara atau BEP, sama shutdown point. Waduh. Bentar ya, coba saya lihat saya ada apa enggak PPT-nya.
Halo, sorry ya Kevin, tapi aku nggak punya itunya PPT-nya yang tentang gambaran kurva itu. Ini juga PPT-nya aku dapat dari anak 2019. Soalnya udah hilang semua materi mikro. Kamu bisa tanya ke teman kamu, minta teman kamu tolong share PPT, atau kamu bisa cari di Google tuh. Ya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, Ci. Terima kasih, Ci. Ya, sekarang kalian boleh leave. Thank you ya semua. Thank you, Makasih ya. Ci.